dalam Islam itu disuruh makan makan yang baik-baik makan yang baik-baik dan makan yang halal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita pada program podcast Kampus Islami. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita masih bersama Buya Friends. Nah, ini panggilan terbaru ini. Apa Buya. itu Friends? Friends itu Fahru Rezi Reno Sultan. Iya benar. Benar ya Buya ya. Masya Allah. Jadi grogi saya. Soalnya kalau yang episode sebelumnya kita bisa panggilnya Ustadz. Sekarang Buya Friends. Jadi lebih bersahabat. Baik Buya, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan etika makan dan minum. Nah, karena ini menjadi hal yang sangat penting juga nih buat pemirsa dimanapun Anda berada ya. Karena setiap manusia pasti makan dan minum. Jadi perlu ada pengaturan nih Bu ya. Iya. Nah, jadi Islam itu luar biasa mengatur hal yang seperti ini Bu ya. Nah, luar biasa. Nah, bagaimana etika makan dan minum itu Bu ya? Apa artinya fungsinya makan dan minum itu sebenarnya ya? Ini mungkin perlu juga nih, karena ada orang makan aja tapi nggak ngerti gitu Bu ya. Untuk apa dia makan? Ya sampai nanti hidupnya untuk makan gitu Bu ya. Iya. Bukan. Tadi bagus itu ya, kalimatnya, setiap manusia itu pasti makan. Iya. Nah, tapi juga perlu ingat, binatang juga makan. Iya, itu menarik tuh. Iya, binatang juga makan. Apa yang membedakan kita dengan binatang itu? Nah, itulah yang membedakannya itu manusia itu kan hayawanun nautik. Iya. Itu hewan yang berpikir. Sedangkan binatang dia hewan tidak berpikir. Iya. Jadi kalau manusia itu berpikir, dia diberikan aturan, pasti bisa diterima. Iya. Wah, kalau binatang nggak perlu diatur. Nggak perlu diatur. Karena tidak punya pikiran. Iya. Ya, dibikin tulisnya dilarang makan berdiri. Tetap aja dia berdiri. Kadang memang binatang itu berdiri Bu ya, Masya Allah. Kenapa manusia diatur? Iya. Karena manusia itu punya akal. Iya. Punya akal. Dia bisa memikirkan yang terbaik dan bisa menerima. Bisa menerima. Itu udah menjadi sunatullahnya Bu ya. Betul. Fitrah lah gitu ya. Fitrah manusia. Kenapa manusia bikin aturan? Karena pasti ada manfaatnya. Iya. Ya pasti ada manfaatnya. Pasti ada kebaikan di situ. Kebaikan di dalamnya. Seperti syariat Islam juga ya. Kenapa ada Ya. syariat Islam mengatur kehidupan manusia? Karena memang tujuannya untuk kebaikan manusia ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Baik Bu ya, etika berbusana lagi. Etika makan dan minum ini Bu ya. Kan ini kan dalam Islam itu kan ada aturan-aturannya ya Bu ya. Iya. Aturan-aturan dan bagaimana ketentuannya itu dalam Islam Bu ya. Iya. Mungkin disertakan dengan dalil-dalil juga gitu. Iya. Iya. Dalam Islam itu makan dan minum pun diatur ya. Iya. Makan dan minum pun diatur. Dan bahkan ya mungkin ada lebih kecil daripada itu lagi ya. Soal bersin, soal batu juga diatur ya. Nah, bagaimana merespon itu. Jadi dalam Islam makan minum itu apa? Pertama dalam Islam itu ya makan dan minum itu ya nggak boleh kebablasan itu. Iya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ada hukum muamalah itu al aslu fil muamalah itu al ibahah. Sebenarnya hukum asal di dunia ini makan apa saja boleh. Boleh. Kecuali boleh ya. Kecuali yang membahayakan ya. Seperti apa? Semua yang ada di laut itu boleh dimakan kecuali kapal gitu deh. Kecuali kapal selam gitu ya. Nah, semua yang berkaki empat itu boleh dimakan kecuali meja ini. Nah, itu lucu juga Bu ya. Cuma itu dalam Islam itu ada yang dibolehkan itu, ada yang tidak dibolehkan. Kalau dalam muamalah yang tidak dibolehkan itu ialah semua yang sudah diharamkan.
Nah, itu tidak boleh Tidak itu. boleh, Ya. Kenapa? Katakan hurimat alaikumu maitata waddama walahmal khinzir ya. Iya, iya. Diharamkan pada kamu ya hurimat alaikum maitata ya. Bangkai dan lahmal khinzir ya, daging babi Dan darah. waddama ya, dan darah itu diharamkan. Iya, Itu jelas. kenapa haram? Karena Allah itu mengharamkannya. Ya, pasti ada hikmahnya yang terbaik ya. Itu sudah banyak dibuktikan para ilmuwan ya. Iya, Kenapa iya. babi dilarang dalam Islam? Iya. Kenapa darah dilarang makan dalam Islam? Iya, Kenapa iya. bangkai itu sudah bisa dibuktikan dengan berbagai ilmu kedokteran ya, bahwa itu baik karena dilarang dalam Islam memakan itu mendatangkan kebaikan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian sehingga kalau di UMJ ya itu diturunkan bentuk aturan itu Iya, ya. peraturan. Itu ada di SK Rektor 372 2018 itu pada pasal 39. Iya. Ini diatur loh. Ini jangan lupa nih panitia-panitia konsumsi di UMJ ya, Iya. panitia halal bihalal di UMJ ya. Iya. Apa ada tamu-tamu yang datang Iya. ya, tamu yang datang atau mungkin jualan di Legau Kampus UMJ ini ada SK Rektornya di sini ya. Itu dikatakan di situ bahwa tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri. Iya. Nah, ya. Berdiri. Jadi kita dianjurkan misalnya itu harus duduk makan dan minum itu. Ya. Ini ada dalilnya ini ya, ada hadis dari Muslim ini ya, la tashrabanna ahadakum ya qa'iman. Ya. Janganlah minum di antara kamu itu ya, salah seorang antara kamu dalam keadaan berdiri. Iya, iya. Nah, kata Rasulullah itu. Jadi minum aja nggak boleh berdiri, apalagi makan ibu ya. Nah, Gimana minumnya modelnya kalau tidak boleh berdiri, Iya, apalagi iya. makan. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian ya juga dikatakan itu makan dan minum itu ya dengan tangan kanan. Iya, Nah, iya. dengan tangan kanan ya. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Mm-mm. Nah, kalau pemain-pemain bola itu sering kita lihat tuh Iya, ya yang menjadi idola itu seperti Muhammad Salah ya. Iya, iya, iya. Muhammad Salah itu kita lihat di main bola tuh bagus banget itu. Bahkan dia main bola tuh dengan tangan kanan dia minum, Iya, dengan iya. dia duduk, Dia dia duduk, duduk, ya nggak sambil lari. Iya, iya, iya. Tapi ini ada pemain-pemain bola kita yang baru-baru, saya lihat ya dia minum sampai berdiri itu ya. Nah, kita himbau saja. Ternyata minum dan makan akan berdiri itu dalam ilmu kesehatan kedokteran itu juga menyatakan ada kebaikannya Iya, ya, ada manfaatnya duduk itu Kesehatan ya. Karena lambung itu kalau nggak berdiri itu dia tidak menimbulkan ada kelongga udara yang kemasuk. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan penyakit gastrik ya, lemah dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam sebuah hadis Nabi dikatakan tuh la taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu bisimali. Ya, kata Rasulullah itu ya, janganlah kamu makan dengan tangan kiri ya, dengan shimal. Iya, iya. Sesungguhnya setan itu ya makan dengan tangan kiri. Iya, iya, iya. Nah, karena kita bukan setan dengan tangan kanan. Kan manusia Bu ya. Ya. Ini sudah sangat menarik sekali ya Bu ya, kalau kita lihat ya. Seolah-olah ini kan hal yang sepele ya Iya. dalam kehidupan manusia, tapi ternyata luar biasa Islam itu mengatur. Ternyata diatur ya. Diatur Iya. sedemikian rupa gitu ya. Iya. Mengenai makan dan minum ini luar biasa nih. Kalau misalnya barangnya nih Bu ya, zatnya yang kita konsumsi itu seperti apa sih? Tadi Iya. kan ketentuan etikanya nih. Ini sekarang komponen benda yang kita makan ini seperti apa? Ya. Sebaiknya. Ya. Dalam Islam itu disuruh makan ya makan yang baik-baik ya. Iya, iya. Makan yang baik-baik dan makan yang halal. Iya, iya, iya. Kulu wasrabu ya halalam thayyibah ya. Makanlah dan minumlah itu ya yang halal dan yang baik. Halal ini dari aspek hukmiyahnya ya. Iya. Hukmiyahnya halal dia. Thayyibat itu di aspek higienisnya, kesehatannya. Iya, iya. Jadi secara hukum agama dia halal, secara ilmu medis kesehatan dia itu higienis, sehat. Nah, Ya. itu dia. Nah, sehingga dikatakan di situ makanan minum itu ya harus yang baik ya.
yang taib dan halal. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Iya ya, halal lagi baik gitu Lagi ya. baik. Ada mungkin makanan halal tapi nggak baik mungkin. Mungkin Ada. seperti orang yang sakit mungkin ya. Eh, Nggak cocok makan itu. Hal yang tidak baik itu contohnya Seperti minum apa? air mendidih. Oh iya. Halal ya ya. Halal Tapi kalau itu. lagi mendidih rontok. Ya, haram itu. Iya iya. Iya. Ah, Karena ya. itu merusak kepada kesehatan. Merusak, bisa copot lidah kita ke dalam itu. Iya iya. Bisa ketelan. Atau mungkin makan makanan yang Makan nasi, Iya, iya. ya ketika perut sudah kenyang, iya iya iya. itu menimbulkan penyakit. Ya, kalau zaman sekarang kan orang makan berlebihan itu bisa menimbulkan kolesterol, ya. Iya. Kemudian sakit gula Atau darah, mungkin obesitas. obesitas. Itu tidak baik. Tidak baik. Ya. Ya. Dia halal. Jadi ada porsi-porsinya Bu ya, Ada itu juga porsinya. diatur dalam Islam Bu ya, Iya. Masya Allah. Nah sekarang Bu ya kita ingin tahu nih, sebaiknya kita di Civitas Akademika UMJ ini bagaimana itu beretika makan dan minum ini, apalagi misalnya ada acara dan segala macamnya. Karena kita lihat juga Bu ya banyak gitu ya, bahkan mungkin mohon maaf itu di hotel acaranya mewah tapi nggak ada tempat makan. Nah bagaimana nih kita sebagai dosen menyikapi hal seperti ini? Apakah kita ikut berdiri juga makan atau mungkin duduk di pojok atau bagaimana nih Bu ya? Atau mungkin nggak usah datang ke kondangan seperti ini? Nah, ini Iya, perlu mungkin itulah. pemirsa nih. Problem kita sekarang itu, kita diundang di acara terhormat, Iya. kemudian Makannya nggak makanan terhormat. disediakan, tapi Iya. nggak ada kursi Iya, gitu. iya betul. Kalaupun ada kursi itu Terbatas ya, aja. nggak cukup, Iya, ya iya. hanya beberapa doang. Nah ini ya konsekuensi. Ini terutama kepada para dosen AIK, Iya, iya. kepada dosen-dosen, pada pimpinan harus Iya. memberikan contoh. Mm-mm. Ya usahakan jangan berdiri, carilah tempat kayak di mana kayak ya. Pergi ke pojok ya, menyandar ke apa, cari yang bisa duduk. Iya. Kalau enggak ya makan sedikit aja lah, jongkok aja sebentar. Iya, Ya, iya. pergi minum. Ya, pada intinya ya, sebetulnya dalam Islam kalaupun darurat, nah ya kecuali Iya. darurat ya, itu tidak ada tempat jongkok pun tidak ada, tempat duduk pun tidak ada, waktunya Iya. singkat mencecah nggak ada. Ya, Iya. ini namanya kedarurat. Sementara Tapi, perut udah lapar. Nah, udah misalnya. perut udah lapar. Nah, Pas buka cuma- puasa lagi itu kasusnya ya Bu ya. Cuma dalam Islam darurat itu nggak berulang kali, Pak. Iya, iya. Nah, Ini daruratnya kalau udah direncanain Bu. Iya. Modelnya. Nah, kalau disengaja untuk bikin darurat, nah Iya. ini ya tidak baik. Maka inilah yang kita perlu sikapi ya. Iya, iya. Kalau kita UMJ atau fakultas UMJ ada acara ya, kita sediakanlah tempat duduk ya. Yang layak ya. Nah, untuk terutama para mungkin dosen. paling tidak bisa gantian. Gantian, Ya, iya. sekali duduk mungkin 50 orang masuk, Iya, iya. gantian. Baik, Bu, ya. Nah, yang udah cepat makannya ya cukup ya, nggak usah makan sepuas-puasnya gitu Iya, ya. Ya secukupnya aja. Baik Bu ya, Masya Allah. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ya, kalau Islam sudah memberikan aturan ya, tinggal kita sami'na wa ata'na gitu ya. Walaupun ini sebenarnya kaitan tadi dengan muamalah masalah makan dan minum gitu Bu ya. Pesan-pesan terakhirnya kira-kira buat Oh, ini kita ada satu lagi ini Oh, iya. ya, tidak berlebihan. Oh, Ya. iya. Jadi ada satu lagi di bawah, makanlah kamu dan minumlah kamu jangan berlebihan Iya, ya. iya, iya, iya. Kulu wasrabu wala Wala tusrifu tusrifu, ya. innahu la yuhibbul Musrifin. musrifin Masya ya. Allah. Makanlah kamu dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Iya ya. Sekarang mulai di Indonesia ini Pak Adi, Iya. Indonesia ini termasuk negara keempat terbesar di dunia Iya. yang memiliki sampah makanan Pak. Masya Allah. Jadi food waste namanya itu ya, Iya, food iya. waste itu Indonesia nomor 4 di dunia. Ya, Iya, iya, jutaan ton Sangat per tahunnya, dan itu kerugiannya tuh triliunan. Masya Allah. Kerugian triliunan. Jadi ada Iya. semacam gaya nih. Iya, iya. Orang makan kayak orang kaya gitu, Iya. ambil ini, ambil itu Iya. semuanya sampai penuh piringnya. Iya. Kemudian dimakannya sedikit doang, Iya, iya. ditinggal. Nah ini juga perbuatan yang Musrifin. musrifin tadi ya. Musrifin ini ya, musrifin ini berlebihan, Berlebihan. bahwa itu mubazir. Mubazir. Ya, bahwa innal mubazirina ikhwanu Syayatin. syayatin. Iya, iya. Nah, jadi orang-orang mubazir itu dalam Islam itu dikatakan saudaranya setan. Iya. Sekarang Indonesia sudah peduli ini, Pak. Iya. Sudah peduli agar tidak ada sampah makanan. Iya, iya. Yang jutaan ton ya setiap bulannya di seluruh restoran-restoran, di tempat-tempat pesta.
Iya, iya. Nah, UMJ ternyata setelah duluan lebih dahulu telah mengingatkan, Iya. jangan berlebihan. Ambillah nasi, ambillah makanan itu secukupnya sesuai dan dengan habiskan. porsi kita, ya. Habiskan ya. Kalau tidak mau, jangan diambil banyak. Iya, Nah, iya. kalau Atau punya mungkin nggak apa-apa kenyang, berulang-ulang kali Bu ya, nambah gitu, Ya. tambah Iya. gitu ya kalau bahasa kita ya. boleh nambah ya. Iya, ini sangat memprihatinkan ya Bu ya. Sementara di sisi yang lain saudara-saudara kita, ya kan? Banyak kelaparan. Banyak yang kelaparan di Indonesia, bahkan di Luar Palestina, negeri, luar iya. negeri, masya Allah. Jadi rasanya kita berdosa sekali ya, dosa kita. ketika kita membuang makan makanan, Iya. mubazir. Jadi Bahkan ada yang makan banyak, mau muntah Bu ya. Ini lebih kasihan. kasihan lagi Bu ya. Jadi orang UMJ ya, kita himbau ini, jangan buang-buang makanan. Iya. Karena membuang makanan itu saudaranya setan. Baik Bu ya, terima kasih. Banyak yang miskin yang Iya, menunggu. Ya. Baik, saudara-saudaraku, para sahabat kampus UMJ, demikian barangkali bincang-bincang kita terkait dengan etika makan dan minum ya. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan sebaik-baiknya karena syariat telah mengatur ya, dalam Islam telah memberikan aturan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan menjalankan dan kemudian juga memberikan contoh teladan kepada seluruh sahabat Sivitas Akademika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada podcast episode berikutnya. Terima kasih Bu ya. Oke, Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.